Liverpool angkut gelandang Jepang. Selamat jalan, Theo Walcott. Real Madrid umumkan operasi ACL Courtois dan Militao berhasil. Liga Arab Saudi mau beli slot bermain di Liga Champions Eropa. Nominasi PFA Player of the Year 2023 diumumkan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kabar buruk mendatangi Chelsea awal musim ini. Sang kapten Reece James kemungkinan akan absen beberapa laga karena ternyata cedera hamstring. Cedera itu ia dapat kala Chelsea melawan Liverpool Minggu 13 Agustus kemarin. Dikutip The Guardian, James diragukan tampil saat melawat ke London Stadium akhir pekan ini untuk menghadapi West Ham United. Untuk menggantikan James, Chelsea akan memasang bek muda 20 tahun, Malo Gusto, di posisi bek kanan. Chelsea dikabarkan mengalihkan buruan kepada Brennan Johnson usai gagal mendatangkan Michael Olise. Seperti dilansir Sky Sports, Olise memilih memperpanjang kontrak di Crystal Palace. Tim London Biru disebut siap mengeluarkan dana senilai 50 juta pounds untuk memboyong pemuda 22 tahun ini. Upaya Chelsea untuk mendatangkan Johnson diperkirakan takkan mudah. Pasalnya Nottingham diperkirakan bakal memasang harga tinggi untuk Johnson. Mantan bintang Arsenal Theo Walcott dikabarkan akan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 34 tahun setelah menjalani karir yang panjang. Hal itu terjadi setelah ia dilepas oleh Southampton awal musim panas ini, dan mantan pemain Inggris itu berlatih bersama Reading musim panas ini. Menurut Daily Mail, The Royals hampir saja merekrut Theo Walcott dan bisa saja bereuni dengan mantan rekannya di timnas Inggris, Andy Carroll. Namun Walcott malah memilih gantung sepatu. Harry Kane punya track record bagus dalam hal bikin gol. Bayern pun tak perlu khawatir lagi. Meski demikian, ada satu kekhawatiran yang menyertai bomber haus gol itu di musim debutnya. Ini terkait bahasa Jerman yang belum sama sekali dikuasai Kane. Hal ini dianggap bisa jadi handicap untuknya beradaptasi cepat dengan Bayern. Meski demikian, Kane membantah hal itu akan jadi penghambat. Justru Kane akan membuktikan kalau gol-gol lebih penting ketimbang mempersoalkan bahasa. Bintang timnas Jepang Wataru Endo akan segera merapat ke Liverpool. Kabar terbaru melaporkan bahwa The Reds telah mengajukan penawaran resmi untuk merekrut Endo dari VfB Stuttgart. Pelatih Jurgen Klopp diyakini akan merasakan manfaat dari permainan agresif sang gelandang. Di Bundesliga musim lalu, Wataru Endo menjadi pemain ke-6 dengan jumlah duel perebutan bola terbanyak, mencapai 227 duel. Ia juga mencatatkan 70 tackle sukses serta memotong operan pemain lawan sebanyak 45 kali. Tak hanya di lini pertahanan, Endo juga mahir membantu serangan timnya. Bek Bayern Munchen Benjamin Pavard tampaknya tak akan gabung Manchester United karena ia dilaporkan sudah menyepakati kontrak yang disodorkan oleh Inter Milan. Kabarnya Inter sudah melepas penawaran 25 juta euro pada Kamis 17 Agustus malam waktu setempat. Namun tampaknya Bayern masih belum menerimanya. Negosiasi pun disebut masih berlangsung, namun Inter mendapatkan kabar bagus karena Pavard dilaporkan ingin segera cabut dari Jerman. Kabarnya Pavard sudah menerima tawaran Inter secara verbal. Barcelona dan Deco telah mencapai kesepakatan. Dengan pria asal Portugal tersebut diangkat menjadi direktur olahraga klub yang baru. Untuk tugas barunya tersebut, ex-pemain Barcelona itu dikabarkan sepakat dengan kontrak 3 tahun. Deco masih akan bekerja sama dengan Matteo Alemany untuk jual beli pemain Barca. Tetapi setelah bursa transfer ditutup, Alemany bakal berhenti dari pekerjaannya di Camp Nou. Bintang anyar Al Hilal, Neymar, mengakui bahwa eksodus bintang-bintang sepak bola Eropa ke Liga Arab Saudi diawali oleh Cristiano Ronaldo. Akibat langkah Ronaldo, kini Saudi Pro League bakal makin mentereng. Saya percaya Cristiano Ronaldo adalah yang mengawali semua ini dan semua orang menyebutnya gila serta sejumlah hal lain. Seperti diketahui, Ronaldo datang ke Arab Saudi dan bergabung dengan Al Nassr pada awal 2023. Real Madrid mengumumkan bahwa Thibaut Courtois yang berposisi sebagai kiper dan bek tengah Eder Militao telah berhasil melakukan operasi untuk mengatasi cedera ACL yang mereka alami. Sebelumnya, kiper timnas Belgia itu mengalami cedera ACL pada lutut kirinya saat menjalani sesi latihan tim jelang bergulirnya kompetisi Liga Spanyol atau La Liga. Sehari berselang, Eder Militao juga mengalami cedera ACL di lutut kirinya saat pertandingan pekan perdana Liga Spanyol. PFA, Asosiasi Pemain Sepak Bola Inggris, baru saja mengumumkan nominasi untuk penghargaan Players of the Year musim 2022-2023.
Dalam daftar tersebut, juara bertahan Premier League Manchester City mendominasi karena 3 pemainnya masuk dalam daftar, yakni Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan John Stones. Selanjutnya ada 2 pemain Arsenal yang menikmati musim terbaiknya, yaitu Bukayo Saka dan Martin Odegaard, lalu ditutup oleh mantan pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane. Setelah mengikat Neymar dari PSG, Al Hilal resmi merekrut Yassine Bono dari Sevilla. Kiper yang bermain cemerlang di Piala Dunia 2022 itu ditebus Al Hilal dari Sevilla dengan biaya transfer 21 juta euro. Bono akan memperkuat pertahanan klub asuhan Jorge Jesus yang sebelumnya telah merekrut ex-bek Chelsea, Kalidou Koulibaly. Timnas Inggris masih belum bisa memenangkan trofi bergengsi bersama Gareth Southgate. FA membuka wacana bisa saja dilatih perempuan, yakni Sarina Wiegman, pelatih yang saat ini menukangi timnas wanita Inggris. Bersama Sarina Wiegman, The Lionesses sukses memenangkan Piala Eropa 2022 dan kini sudah membantu Lucy Bronze dan kawan-kawan ke final Piala Dunia 2023. FA kini membuka wacana soal pertukaran peran 2 pelatihnya. Menurut eksekutif Mark Bullingham, Sarina Wiegman punya kapasitas untuk melatih Harry Maguire dan kawan-kawan. Menjelang final Piala Liga yang mempertemukan Inter Miami dan Nashville, Messi mengaku bahagia bergabung dengan The Herons. Messi mengatakan kepindahannya ke Inter Miami dari PSG murni keinginan dan keputusannya. Hal itu berbeda saat ia pindah ke PSG dari Barcelona. Messi menegaskan tak pernah mau meninggalkan Barcelona, tetapi keadaan memaksanya. Kepergian saya ke Paris bukanlah sesuatu yang saya inginkan. Saya tidak ingin meninggalkan Barcelona dan itu menjadi sulit, ujarnya. Arab Saudi dilaporkan berencana untuk mengirim juara Liga Pro Saudi musim ini ke Liga Champions Eropa musim depan. Mereka kabarnya telah melobi UEFA. Kabar ini beredar di sejumlah media olahraga internasional, di antaranya Sport People dan Sportskida. Sport People mengabarkan Arab Saudi berencana untuk menghadiahkan pemenang Liga Pro Saudi lolos ke kualifikasi Liga Champions UEFA. Alasannya karena Arab Saudi kini menjadi salah satu kompetisi yang banyak dihuni pemain kelas dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengancam tak memberikan bantuan kepada Persija Jakarta dan PSM Makassar. Pasalnya PSM Makassar dan Persija Jakarta mempersulit pemain untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Erick mengatakan lagi pikir-pikir untuk membantu kedua klub agar bisa mengelola stadion sendiri. Kan mereka juga mikir-mikir bantu Merah Putih, jadi boleh dong saya juga mikir bantu klub. Boleh nggak? Tanya Erick. Manchester United dikabarkan akan segera rampungkan drama Mason Greenwood. Pihak klub akan memberikan keputusan terkait nasib sang pemain dalam waktu dekat. Dilansir ESPN, United sudah berada di tahap akhir dalam pembahasan nasib pemain mudanya itu. Pihak klub kabarnya sudah merampungkan penyelidikan internal terkait kasus kekerasan yang melibatkan Greenwood. Bukti-bukti dan berkas pendukung keputusan sudah dibereskan. Pengumuman akan segera dipublikasikan dalam beberapa hari ke depan. Setelah melepas Moises Caicedo ke Chelsea, Brighton dikabarkan mulai mencari gelandang bertahan baru. Dilansir The Guardian, The Seagulls dikabarkan telah melayangkan tawaran untuk gelandang Lille, Carlos Baleba. Pemain asal Kamerun itu diperkirakan akan menjadi pengganti yang sempurna untuk kepergian Caicedo. Kabarnya, Lille meminta 30 juta pounds, sedangkan Brighton hanya mau membayar separuhnya. Negosiasi pun masih berlanjut. Sempat diisukan bakal hengkang musim panas ini, Bernardo Silva justru diberitakan telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Manchester City. Itu diungkapkan oleh Fabrizio Romano melalui cuitannya yang berbunyi kalau pemain asal Portugal itu dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Itu akan membuat Silva bertahan di City hingga 2026 mendatang. Menurut Football Daily, West Ham United dikabarkan membuka peluang untuk kembali merekrut Jesse Lingard. Menurut laporan, sang pemain juga masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Nottingham Forest. Tak heran apabila David Moyes ingin bereuni dengan sang pemain, karena Moyes dipercaya bisa memaksimalkan potensi pemain berkebangsaan Inggris tersebut.
Setelah membeli beberapa pemain baru, Chelsea dikabarkan ingin segera melepas beberapa pemain lagi. Salah satu yang akan jadi korban adalah lulusan akademi, yakni Lewis Hall. Dilansir Tribal Football, The Blues bahkan sudah menetapkan harga untuk sang pemain. Klub merasa sang pemain layak dihargai 30 juta pounds. Kabarnya ada beberapa klub Inggris yang berminat, termasuk salah satu pesaing mereka, Newcastle United. Lama tak terdengar, Santi Cazorla dikabarkan telah bergabung dengan salah satu klub asal Spanyol, Real Oviedo. Dilansir BBC, mantan gelandang Arsenal itu bergabung dengan Oviedo dengan status bebas transfer dan diikat kontrak selama 1 tahun setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Al Sadd. Oviedo sendiri merupakan klub masa kecil Cazorla. Mereka bahkan mendapat 10% hasil penjualan jersey selama karir Cazorla karena sang pemain memberikan sebagian hak gambar ke klubnya itu. Setelah merampungkan transfer Neymar, kini Al Hilal berusaha merampungkan transfer striker asal Serbia, Aleksandar Mitrovic. Dilansir The Guardian, Fulham sempat menolak tawaran pertama senilai 25 juta pounds dari Al Hilal. Tapi, kini klub asal Arab Saudi itu telah membangkitkan kembali minatnya pada sang pemain. Menurut laporan, Al Hilal akan membayar 40 juta pounds untuk Mitrovic. Itu jadi tawaran yang sulit untuk ditolak oleh Fulham, mengingat mereka juga sudah ada penggantinya, yakni Raul Jimenez. Menurut AS, Ansu Fati kini tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari Barcelona. Menurutnya, jalan terbaik untuk menyelamatkan karirnya adalah keluar dan mencari klub baru. Sempat ada tawaran dari Atletico Madrid, tapi karena ia menghormati Barca, maka ia mentargetkan pindah ke Liga Inggris. Kabarnya ada beberapa klub yang berminat untuk mendatangkannya, salah satunya adalah Tottenham dan Chelsea. Selain sedang bernegosiasi dengan Fiorentina terkait Sofyan Amrabat, Manchester United dikabarkan telah memasukkan nama Ryan Gravenberch ke daftar opsi gelandang baru musim panas ini. Dilansir Express, United telah menghubungi pihak Bayern Munchen untuk menanyakan ketersediaan sang pemain. Tampaknya Erik ten Hag ingin kembali bekerja sama dengan mantan pemainnya itu. Nama Emilio Audero Mulyadi menjadi sorotan setelah dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan. Kabarnya, ayah Emil, Edi Mulyadi mulai merestui sang anak untuk berkiprah di timnas Indonesia. Dilansir Detik, saat ini Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Itu disebabkan karena yang menjabat ketua PSSI adalah Erick Thohir. Ayah Emil percaya kalau Erick paham betul akan potensi anaknya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!